Pemirsa, kembali lagi dilapor polisi, aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap oknum guru pelaku pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Ya, ini untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan mengeluarkan korban dari keanggotaan Paskibra. AR tersangka pencabulan ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas ke hadapan awak media di ruang bidang Humas Polda Metro Jaya. AR merupakan guru agama dan pelatih ekskul pramuka dan paskibraka ini telah mencabuli 3 anak laki-laki di bawah umur yang juga menjadi anak didiknya. Usai mendapat laporan, polisi menangkap tersangka di Bogor, Jawa Barat dan menyita barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian dan juga bukti visum. Kemudian modus yang digunakan pelaku atau tersangka ini dalam kejahatannya ini, pelaku atau tersangka ini melakukan pengancaman kepada korban. Jadi ketiga korbannya ini pada saat dilakukan perbuatan cabul itu di bawah ancaman. Salah satu yang menjadi ancaman daripada pelaku terhadap para korban adalah para korban akan dikeluarkan dari Pasus Paskibra, itu pasukan khusus mungkin ya, Paskibra yang ada di sekolahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lengkap dari kasus pencabulan yang dilakukan oknum guru agama di Tangerang Selatan, telah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Aldo Primananda Putra. Halo, selamat pagi Pak Aldo. Apa kabarnya? Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Ya, Pak Aldo, ini kalau kita melihat dari kejadian kemarin, sebetulnya berapa lama tersangka sudah melakukan aksi pencabulan terhadap 3 siswa tersebut dan sejauh ini pemeriksaan penyelidikannya sudah sejauh mana, Pak? Ya, selamat pagi. Terima kasih atas informasinya. Bisa kita sampaikan dan informasikan bahwa tersangka yang telah kita amankan dan dilakukan pemeriksaan, bahwa tersangka ini sudah cukup lama untuk melakukan tindakannya, ya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Korban saat ini ada 3 orang, tidak menutup kemungkinan ada 1 korban lagi yang sudah kita ketahui keberadaannya dan akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban ini awalnya yang merupakan pelatih dan instruktur di sekolahnya yang melakukan pasukan khusus paskibraka dan pramuka. Kemudian dengan modus operandi menakut-nakuti untuk dikeluarkan dari ekstrakurikuler di sekolah, dia mencoba melakukan perbuatan cabul terhadap para korban. Baik, Pak Aldo, diketahui memang pelaku adalah guru agama ya dan juga pembina paskibraka. Ini bagaimana lalu pendampingan yang juga dilakukan untuk para korban dan bagaimana kondisi korban pada saat ini? Ya. Untuk para korban saat ini kita lakukan pendampingan dari psikolog, yaitu dari unit P2 TP2A Tangerang Selatan untuk dilakukan pendampingan secara psikologi agar anak-anak korban sebagai anak ini dilakukan pendampingan secara psikologi. Kemudian untuk tersangka juga kita lakukan pendampingan juga, akan kita lakukan pengecekan apakah terdapat kelainan ataupun gangguan kejiwaan terhadap tersangka ini karena ada kelainan. Oke, Pak Aldo, ini kalau misalnya melihat dari kronologi kejadian, begitu dikatakan bahwa ini para korban diancam akan dikeluarkan dari anggota Paskibra. Kalau keterangan dari korban sendiri, Pak Aldo, bagaimana sebetulnya kemudian guru ini berani mengancam korban tersebut? Ya, karena kebetulan dalam sekolah tersebut terdapat pasukan khusus Paskibra dan di dalamnya juga dia juga sebagai pembina dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, karena seringkali dilakukan kegiatan di luar, beberapa kali juga kejadian tersebut terjadi di luar sekolah, yaitu ketika saat kegiatan pramuka. Kemudian kejadian berikutnya Baik, ya sayang sekali koneksi. Ya, koneksi kami terputus, namun kita sudah mendapatkan informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aldo Primananda Putra, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan tadi sudah memberikan
menjelaskan kepada kita semua ya modus semoga yang juga dilakukan. kasus ini tidak terulang lagi Benar. dimanapun dan juga penyelidikan juga bisa berjalan dengan lancar. Dan bisa jadi pelajaran juga bagi Betul. para orang tua ya, agar membuat anaknya bisa terbuka tentang bagaimana sebetulnya kegiatan aktivitas yang dijalankan. Setuju, tidak ada yang bisa dimanapun, tidak hanya dibenarkan di dari sekolah. aksi pencabulan dimanapun itu ya. Jadi jangan takut untuk mengadu si anak-anak di bawah umur untuk bisa terbuka kepada orang tua khususnya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada seorang ibu yang tega menjual keponakannya sendiri yang masih berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah. Ya, ini polisi berhasil menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat tak bisa membayar hutang 11 juta rupiah kepada pemilik kontrakan yang juga sepupu ibu korban, AA, 51 tahun, warga Pademangan, Jakarta Utara ini tega menjual bayi milik sepupunya kepada orang lain. Polisi berhasil menjebak dan menangkap pelaku saat berpura-pura sebagai pembeli dan bertemu pelaku dengan bayinya di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Bayi korban berjenis kelamin perempuan berusia 8 bulan ditawarkan melalui pesan singkat kepada sejumlah orang dengan harga 30 juta rupiah dengan dalih adopsi berbayar. Ibu korban, S, terpaksa merelakan anaknya karena diancam akan diusir dari kontrakan dan dilaporkan kepada polisi akibat tidak bisa membayar hutang. Setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain, mendapat keuntungan lebih dari penjualan bayi ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA di Batam tewas tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin yang kencang. Pohon di sini juga merusakkan beberapa bagian rumah milik warga. Seorang siswi kelas 11 SMAN 15 Batam tewas usai tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin kencang. Andini yang sedang naik motor bersama ayahnya langsung terjatuh usai tertimpa batang pohon. Andini terluka di kepala, bahu, dan kakinya. Pohon tumbang juga merusak atap rumah warga. Ini ada kentalnya tuh banyak kan, nggak tahu di sebelah mana luka, kita nggak nampak karena dia kelungkup dia. Karena itu mukanya ada bercak gitu ya. Cuman mungkin dia nggak luka. Sama anaknya ada ke situ kelempar. Andini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU Kafling Sambau Ningsa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa melaporkan. Tim gabungan TNI dan Polri telah mengantongi ciri-ciri penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Nah, keempat pelaku ini diduga merupakan pembunuh bayaran yang mendapatkan pesanan untuk menghabisi korban. Tim gabungan menyebar ciri-ciri 4 pelaku penembakan berdasarkan kamera pengawas dan keterangan saksi. Mulai dari jenis sepeda motor hingga pakaian yang digunakan disebar ke masyarakat. Berdasarkan analisis tim gabungan, keempat pelaku diduga tidak profesional dalam penggunaan senjata api. Hal ini terlihat dari cara pelaku membidik senjata untuk melumpuhkan korban. Pelaku nampak tidak mahir menggunakan senjata api. Penembakan diduga terencana terlihat dari gerak-gerik pelaku yang sudah mengikuti korban sejak menuju sekolah untuk mengantar anaknya. Pelaku sempat membidik korban namun luput, kemudian kembali lagi untuk menembak korban saat akan masuk ke dalam rumah. Menyusun piket, gitu ya, baik unsur dari Polrestabes, dari Kodim, dari Denitel, dari Pongdam, itu kita membuat piket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan. Sementara itu, Rina Wulandari, istri anggota TNI korban penembakan orang tak dikenal, masih menjalani masa pemulihan usai operasi pengangkatan 1 proyektil peluru yang bersarang di tubuhnya. Istri Kopral Muslimin, anggota TNI Kesatuan Arhanud tersebut, telah menjalani operasi dengan lancar pada Selasa siang di Rumah Sakit Hermina, Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Ya, dan pemirsa rencananya pagi ini tim gabungan dari Polri dan juga TNI akan menggelar olah TKP terkait kasus penembakan istri anggota TNI tersebut. Nah ya memang nih Aldi dan pemirsa, kita berharap ya ini menjadi doa kita bersama bahwa Polri dan TNI dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan lancar dan para pelaku dapat segera ditangkap. Benar, dan jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih memiliki informasi-informasi penting lainnya. Di antaranya ini ada aksi bajing loncat yang tengah menjarah muatan sebuah mobil barang viral terekam CCTV. Jangan kemana-mana, tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.